Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya mau mengabarkan kondisi teman saya yang kebetulan hari ini tiba-tiba mengalami tidak sadarkan diri ya. Kronologinya adalah seperti ini. Ini dia videonya. Ini dia videonya waktu tiba-tiba dia ketahuan udah tidak sadarkan diri ya, teman-teman. Nah, ini tergeletak Pak Tatang lagi diurus sama Damang Lukman di sini. Ada Pak Ustadz juga yang nanganin. Karena jadi loginya waktu itu Pak Tatang habis pulang Jumatan ya, teman-teman. Habis pulang Jumatan. Nah, setelah itu seperti biasa lah, dia pulang Jumatan itu selalu mampir ke rumah makan Padang buat beli lauknya, buat beli nasi ya, gitu. Tapi hari itu dia itu kayak aneh banget gitu. Tiba-tiba pas pulang itu sampai di halaman tempat kerja itu dia kayak orang linglung gitu ya. Dan ada teman kita juga yang ketabrak sama motornya. Gitu. Tapi kayak aneh gitu ya. Dia itu nggak, biasanya kan ngomong atau apa gitu, tapi dia malah masuk aja ngeloyor ke dalam gitu, ke tempat dia istirahat ini, ke bawah gitu, ke dapur. Nah, mereka juga, teman-teman juga mungkin lagi ada apa gitu. Nah, setelah lama dia di bawah, nggak ke atas-atas, ya dipikir teman-teman kan lagi makan terus istirahat gitu, seperti biasanya kan seperti itu. Namun setelah Mang Onai ke bawah, nah ketahuannya sama Mang Onai nih, Pak Tatang ini. Pak Tatang ini, Mang Onai ini mau ke bawah itu mau ngambil HP karena tempat Mang Onai sama Pak Tatang ini nyimpen barang-barangnya kan di sini, di tempat yang ini nih, yang sekarang Pak Tatang berada nih. Nah, ketika itu Mang Onai masuk ke dalam, tiba-tiba Mang Onai ngelihat Pak Tatang itu udah tersungkur gitu, teman-teman. Nah, pas waktu itu Mang Onai kan ngasih tahu lah ke teman-teman kita yang ada di atas gitu. Nah, habis itu kita sama-sama lah rame-rame ke bawah gitu. Nah, setelah itu ya kejadiannya yang kayak kita lihat sekarang ini nih, lagi ditanganin sama Pak Ustadz ya, teman-teman. Mungkin ada inisiatif gitu sebelum dibawa ke dokter, karena kita juga nggak tahu kan, takutnya ada apa-apa gitu, ada sesuatu yang di luar medis. Makanya kita manggil Pak Ustadz ini di sini buat ngecek, karena dia juga kebetulan bisa lah ya ngecek seperti ini. Nah, di sini ada juga Haji Ajo juga, karena Haji Ajo ini kakaknya Pak Ustadz ini. Itu ada Mak Engkos yang dari tadi nanganin Pak Tatang itu ya, karena dia saudaranya Mak Engkos gitu. Nah, pas waktu rame-rame itu saya masih di dalam nih, masih di dalam kamar gitu. Nggak tahu pas saya ikut ngecek ke bawah ini, udah kondisinya udah seperti ini. Ada banyak teman-teman juga di bawah gitu. Dan kayaknya udah nggak sadar diri. Kemungkinan ini ada gejala darah tinggi kemungkinannya Pak Tatang ini, atau mungkin bisa jadi ada punya stroke guys. Nah, ini Mang Wahid sama Mang Lukman nih yang dari tadi juga nanganin, ada Mang Nendi juga ikut nanganin gitu. Nah, jadi pas posisi Pak Tatang ditemuin itu, waktu dia itu tersungkur, ini jidatnya itu ke nasi. Mungkin dia waktu mau makan, nggak tahu gimana, dia waktu mau makan mungkin udah keburu pusing atau gimana, terus nasinya itu nempel di sini gitu, di jidatnya Pak Tatang. Nah, jadi pas ditemuin itu udah nasinya udah di sini nih, udah di muka gitu. Nah, ini kondisinya lagi dipijit-pijit, lagi dikasih sedikit air, mungkin udah dikasih ini ya, bacaan-bacaan doa sama Pak Ustadz. Nah, gitu. Nah, posisi saya ini sudah ramai di bawah ini, saya langsung ke bawah gitu. Nah, langsung saya ngambil gambar ini buat dokumentasi, takutnya ada apa-apa gitu sama Pak Tatang. Ya, dari suaranya sih dia udah mulai ngorok juga ya, teman-teman. Karena udah nggak sadar, ditanya juga udah nggak ada respon sama sekali. Terus juga udah nguap-nguap gitu. Nggak tahu sih gejala apa gitu. Yang jelas kita juga khawatir banget ya sama kondisi Pak Tatang ini. Karena ya dari segi usia juga Pak Tatang ini udah tua ya, udah mateng gitu. Di atas kita semua ini Pak Tatang ini usianya. Ya, jadi kita ya merasa khawatir juga lah gitu. Nah, ini kondisinya lagi
diolesin sama minyak angin sama mangkos gitu, kayu putih itu. Dia itu bisa gerak, cuman pas dipanggil-panggil itu nggak ada respon gitu, nggak ada respon sama sekali. Cuman dia cuman nguap aja gitu. Nih dikasih minum, saya juga nggak ngerti lah ya apa tindakan ini benar apa enggak. Cuman kita juga nggak tahu ya tindakan seperti apa yang bagus itu. Nah posisi kita ini Mangkos katanya sudah manggil saudaranya nih ya, manggil saudaranya buat kesini nih, buat nyamperin Pak Tatang yang ada di bawah ini. Jadi kita kan pengen kejelasan juga harus dibawa kemana gitu. Kalau ada saudaranya kan jadi ketahuan kita harus bawa kemana Pak Tatang ini. Nah